kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Amin. Mari kita lihat firman Tuhan yang diambil di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai yang ke-9. Efesus pasal yang kedua ayat 8 sampai yang ke-9 ya. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai yang ke-9. Nah, saya akan bacakan buat Bapak Ibu kasih Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Wow. Nah, Bapak Ibu dikasih jelas firman Tuhan katakan dalam Efesus, Paulus ingin mengingatkan kepada jemaat yang dari Efesus bahwa kalau jemaat yang dari Efesus itu semua itu diselamatkan karena iman. Dan pertanyaan saya buat jemaat di tempatku aja gini, Bapak Ibu percaya kepada Tuhan Yesus? Beriman kepada Tuhan Yesus? Amin. Kalau Bapak Ibu percaya, beriman kepada Kristus, maka imanmu lah yang menyelamatkan kamu. Dan kasih karunia Kristus kamu terima hari ini karena imanmu, keyakinanmu, kepercayaanmu kepada Kristus Yesus Tuhan. Sekali lagi, itu bukan karena usahamu, itu bukan karena pekerjaanmu, bukan hasil daripada pekerjaanmu, tetapi pemberian Allah. Ini yang harus kita taruh di hati, pikiran, dan jiwa kita. Kalau kita hari ini bisa diselamatkan, itu karena kasih karunia. Amin. Karena itu keselamatan itu bukan untuk dipertahankan, tetapi untuk diberitakan. Sekali lagi, keselamatan yang Bapak Ibu terima karena beriman kepada Kristus itu bukan dipertahankan, tetapi untuk diberitakan. Maka firman Tuhan Filipi pasal kedua ayat 12 dan sampai ke 13, Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 13. Yuk kita lihat lagi, lihat Filipi pasal 2 ayat 12 sampai yang ke-13. Berkata demikian, karena itu tetaplah apa? Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Nah, saya akan kasih contoh ya, bahwa ternyata keselamatan itu betul-betul itu karena kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada kita. Maka kita harus mengerjakan keselamatan itu, bukan memegang keselamatan itu. Contoh, saya panggil Paul. Nah, tadi Alkitabnya mana di sini hilang. Oh, Bapak Nurdin ya. Oke, saya panggil Paul ya. Umpama ini simulasi. Tadi saya ingat pas lagi duduk di sini. Ini simulasi. Saya datang, Paulus nih, umpamanya saya datang ke Paul. Anggaplah Paul di sini. Nih Paul di sini. Oke, Paul di sini ya. Kita kasih contoh, ini simulasi singkat saja. Nih, bukan Paul yang nyamperin saya, tapi saya yang akan menyamperin Paul. Lihat, saya datang kepada Paul karena Paul ini beriman dan percaya kepada Kristus. Ya, percaya kepada saya. Nih, jangan lihat ini contoh saja ya. Kalau bilang anggaplah saya Kristus supaya lebih klop ya. Jangan saya nanti takutnya ada salah sangka saya harus ditinggikan. Jangan. Ini contoh Kristus. Saya kasih contoh saya Kristus ya. Dia beriman nih Paulus, beriman kepada Kristus, percaya sama Yesus. Dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam dirinya. Itu bukan karena perbuatan dia, tapi karena Kristus. Maka Kristus, saya kasih contoh, saya datang sama dia, saya kasih keselamatan. Anggaplah yang saya kasih keselamatan. Oke, sekarang Paul pergi setelah menerima keselamatan, pergi. Nah, pergi nih, pergi terus duduk situ lagi. Artinya Bapak Ibu, Paul sudah menerima keselamatan belum?
Yakin? Sudah ya? Sudah ya? Terus tiba-tiba gini, Paul ini terima keselamatan sekali lagi bukan karena perbuatannya, bukan hasil daripada pekerjaannya, bukan hasil dari pelayanannya, bukan hasil dari karena doanya, tapi kata firman Tuhan apa? Pemberian Allah. Tadi saya berikan, betul? Nah kemudian ini banyak yang salah di sini nih, banyak mispersepsi di sini nih. Paul sudah terima keselamatan. Saya, Kristus yang datang kepada Paul, bukan hasil perbuatannya. Tiba-tiba Paul datang lagi sama saya. Coba datang lagi Paul ke sini. Nah, datang lagi ke sini karena dia percaya sama saya. Dia ngomong sama saya. Ngomong gini, Tuhan, kasih saya keselamatan. Selamatkanlah aku, Tuhan. Coba ngomong begitu. Tuhan, selamatkanlah aku. Coba ngomong. Pertanyaan saya waktu Paul ngomong Tuhan selamatkan saya, dia sebenarnya udah terima selamatan atau belum? Udah. Kenapa ngomongnya terima selamatan lagi? Hah? Betul? Dia udah jelas diterima keselamatan dari saya, terus dia datang sama Tuhan, kasihlah keselamatan kepadaku. Inilah yang disebut namanya tidak mengerjakan keselamatannya. Dan banyak di antara orang Kristen, bahkan pendeta sekalipun, banyak yang salah berdoanya begitu. Minta diselamatkan, padahal keselamatan sudah diterima. Dan saya menerima keselamatan bukan karena pelayanan saya. Kalau saya hari ini mau melayani Tuhan, karena saya menyadari kasih karunia, keselamatan kepada Kristus diberikan kepadaku, maka saya melayani. Jangan kebalik. Makanya kata firman Tuhan, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Maka gini kata firman, arti dalam terjemahan gini, walk out not walk for. Arti gini, mengerjakan. Nah Paul ini harus mengerjakan apa? Dia sudah menerima keselamatan bukan karena perbuatannya. Dia yang dulunya dosa, dia dulunya najis, dia dulunya gak bernilai, dia gak berharga, gak pantas untuk dihormati karena dosa-dosanya. Dan kemudian Yesus datang dan menerima dia, menyelamatkan dia, menebus dia. Artinya sekarang Paul itu sudah diselamatkan, memperoleh apa kebernilaian daripada Kristus. Karena firman Tuhan berkata begini, karena kau begitu berharga dan mulia dan bernilai bagiku, aku datang menyelamatkanmu. Jadi Paul ini sekarang di mata Tuhan setelah mendapat keselamatan jadi mulia, jadi bernilai, jadi berharga. Dan harusnya Paul sadar akan itu. Dan ketika dia sadar, Paul harusnya mengerjakan keselamatan itu dengan apa? Caranya membagikan keselamatan itu kepada orang lain, kepada Bapak Ibu. Contoh, silakan bagilah keselamatan itu. Kau ceritakanlah bahwa engkau telah menerima keselamatan daripada Kristus. Aku beriman kepada Kristus, dia menyelamatkan. Kau bagikan itu kepada orang lain. Contoh ngasih, ngomong datang ke Panudin, terus kasih keselamatan itu, dulu enggak? Nah, kasih Panudin dikasih tahu tentang Kristus, Panudin kasih lagi ke sana, Pak Apis ngasih lagi ke Ibu ngasih lagi ke Bu Eni, kasih lagi ke Sarah, bagikan keselamatan itu, ya terus bagi ke belakang, terus bagi, nah terus kasih lagi ke Paul. Nanti kalau nggak kasih Paul nggak balik itu. Duduk ayo. Apakah ketika Paul membagi keselamatannya, Paul kehilangan keselamatan? Tidak. Itulah yang disebut namanya kerjakanlah keselamatan dengan takut dan gentar. Bukan seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Keselamatan yang kita terima menyangkut segala sesuatu dalam kehidupan kita. Lihat, keselamatan yang kita terima menyangkut segala sesuatu dari kehidupan kita. Yang tadi saya katakan, kita ini dulu berdosa, kita itu hidup gak benar, kita hidup gak taat, kita hidup semau-maunya kita.
kita hidup seenak perut kita, kata orang Jawa, seenak udelmu. Betul nggak? Mau lu nggak bisa gitu. Kalau kita udah terima keselamatan, nggak bisa seenak udelmu. Betul nggak? Tapi kita harus mengerjakan keselamatan itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Maka ketika kita mengerjakan itu bukan untuk kemauan kita, makanya karena Allah yang mengerjakan dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut apa? Kerelaannya, bukan untuk kebanggaan kita. Maka dalam melayani Tuhan, dalam ikut Tuhan, bukan lagi cari penghargaan, bukan lagi cari penghormatan, bukan lagi cari penerimaan. Tapi ketika mau melayani Tuhan, datang kepada Tuhan, engkau sudah diterima Tuhan. Engkau bernilai di hadapan Tuhan. Engkau berharga di hadapan Tuhan. Terus pertanyaan gini, gimana Pak kalau saya sudah tahu saya selamatkan, terus saya terus berbuat dosa? Saya mau kasih tahu. Dosa yang kau kerjakan tidak akan pernah membuat kesetiaan Tuhan hilang kepadamu. Ketika kau sadar kau berdosa, balik lagi. Amin. Ngomong klik. Kalau udah tahu salah, udah tahu dosa, balik lagi. Jangan ngulangin lagi. Kasih tahu kiri kanan. Kalau udah tahu nggak bener, balik. Bener nggak? Kebanyakan kita nih udah tahu nggak bener, diterobos terus. Hah? Di sono aja lagi. Hah? Iya kan? Udah nggak tahu bener. Nah, itulah yang disebut namanya gini. Ketika kita udah tahu kita salah dan kita nggak mau berbalik, itulah egomu. Itulah kepentinganmu. Disitulah kita akan tahu nggak ada penundukan diri kita sama Tuhan. Berarti kalau Tuhan saja tidak didengerin, apalagi manusia. Betul nggak? Maka keselamatan menyangkut semuanya Pak, menyangkut semuanya Bu. Makanya dalam pelayananmu sekali lagi, jangan mencari penghargaan dari manusia dan jangan mencari penghormatan dari manusia. Kenapa? Karena kamu sudah bernilai di mata Kristus. Pertanyaan saya, mana lebih penting? Bernilai di mata manusia atau di mata Kristus? Kalau di mata manusia lu hari ini dibaik-baikin, besok dimusuhin. Betul ya? Kita melakukan kesalahan aja udah dibenci. Tapi kalau ketika Tuhan, kita melakukan kesalahan, tetap pengampunannya ada sama kita. Yang penting lu sadar, lu jangan ulangi lagi. Betul gak? Itulah namanya disebut namanya proses sanctification dalam bahasa Inggrisnya. The predicate. Dalam bahasa Indonesia gini, proses pengudusan ilahi yang menguduskan perjalanan kita bukan manusia, tapi Kristus. Karena dosa, karena kita manusia telah kehilangan kemuliaan Allah dan telah melakukan banyak dosa, maka kecenderungan manusia selalu berbuat dosa. Tapi puji Tuhannya, syukur alhamdulillah, Tuhan baik banget. Dia baik banget sama kita. Dia tahu persis hidup kita. Maka kerjakanlah terus keselamatanmu dalam Kristus Yesus sesuai dengan kehendaknya, bukan kehendak kita. Pertanyaan berikutnya begini, gimana kasih karunia itu menjadi tidak sia-sia dan kita terus bertumbuh di dalamnya? Bagaimana kasih karunia Tuhan menjadi tidak sia-sia dalam diri kita dan kita bertumbuh di dalamnya? Maka simpel saja Bapak Ibu, terus lakukan pekerjaan baik dan tetap hidup di dalamnya. Jadi gini, terus melakukan pekerjaan baik dan tetap hidup di dalamnya. Maka firman Tuhan dalam Efesus pasal 2 tadi ayat 8 sampai 10, Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10, coba lihat ayatnya Bapak Ibu, Efesus pasal 2 ayat 8 sampai yang ke-10, coba Papis bacain, Efesus pasal 2 ayat 8 sampai yang ke-10, coba.
Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10 beginilah firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memuliakan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di... Amin. Lihat, karena Baktiar ini, karena Astan ini, karena apa namanya Pak Nurdin ini, karena siapa? Weni. Karena Apis, karena Paul, karena Pak Dadang adalah buatan Allah. Lihat, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Firman Tuhan katakan, kita hidup untuk apa? Melakukan pekerjaan baik. Lihat, perhatikan, pekerjaan baik itu sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Betul nggak? Jadi perbuatan baik itu sudah dipersiapkan Allah sebelum jauh-jauh sebelum engkau nongol di bumi. Dipersiapkan Allah, ya, sebelumnya. Ia mau supaya apa? Kita hidup dalam perbuatan baik itu. Enggak semua orang dapat memahami kebenaran dan melakukan kebenaran ini. Kalau bukan Roh Kudus yang mendorong hidup kita, maka kita nggak akan pernah mengerjakan firman Tuhan ini. Karena pada prinsipnya manusia nggak ada yang baik. Manusia nggak yang benar, termaksud saya. Bener, serius. Ngomong kiri kanan, termaksud gua kagak benar. Nah iyalah. Loh, Roma pasal 3 katakan, tidak ada orang benar, seorang pun tidak. Tidak ada orang baik, seorang pun tidak. Karena semua manusia sudah menyeleweng. Tahu nggak artinya menyeleweng? Menduakan Tuhan. Boleh katakan selingkuh, dikatakan mengkhianat. Ngomongnya cinta sama Tuhan, tapi masih dendam. Ya. Ngomongnya cinta sama Tuhan, doanya kagak. Ngomongnya sayang sama Tuhan, memberi kagak. Ini benar apa kagak? Baik atau kagak? Padahal firman Tuhan kita mau tinggal di dalam kebaikan itu. Makanya tepok pundak kiri kanannya, ngomong gini, sadar lu, sadar. Lah benar nggak? Kepada semuanya, nggak ada yang enggak, karena manusia udah nyeleweng, nggak ada yang benar. Makanya kalau hari ini kita datang sama Tuhan dan kita berkenan dan diterima Tuhan, sekali lagi, bukan karena kebenaranmu, tapi karena kebenaran Kristus yang ada dalam dirimu. Kebenaran Kristus lewat kematiannya di kayu salib yang membuat kita hari ini dibenarkan. Tapi kalau bilang benernya, kita nggak ada benernya. Sebab kita tuh maunya dihormati. Kita tuh selalu maunya dihargain. Betul nggak? Dicuekin dikit ngambek. Betul nggak? Ini manusia, sifat manusia yang alami. Dan ini nggak bisa dipungkiri. Ada dalam setiap manusia, termasuk pendeta, termasuk gembala, termasuk hamba Tuhan. Makanya saya mempertanyakan, kalau ada hamba Tuhan yang gampang ngambek, pertanyaan saya, sebenarnya dia sayang Tuhan atau tidak? Jawab sendiri Bapak Ibu. Betul gak? Ini kebenaran Pak. Saya harus ngomong apa yang menjadi kebenaran. Seperti firman Tuhan katakan. Saya ini dibuat oleh Allah, buatan Allah. Saya ini buatan Allah. Saya diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Lihat, perintahnya melakukan pekerjaan baik. Dan yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi di saat kau masih berdosa pun Tuhan sudah menciptakan kebaikan itu kepadamu. Tapi kita kagak sadar-sadar. Tapi setelah kita percaya Yesus dan beriman, Tuhan sadari lagi. Supaya lu ingat ya, lu diciptakan dalam perbuatan baik. Lu harus hidup dalam kebaikan. Nah sekarang kalau kita udah sadar kita diselamatkan.
sama Tuhan, harusnya kita hidup baik sekarang. Amin. Makanya kerjakanlah keselamatanmu. Maka ini tugas kita bersama, bukan cuma tugas gembala. Kerjakan keselamatanmu, kebaikan Kristus yang sudah kau terima. Kasih tahu kepada semua orang bahwa ada satu pribadi yang bisa menyelamatkanmu. Apapun keadaanmu hari ini, seburuk apapun dosamu, seburuk apapun kejahatanmu, ada seorang pribadi yang menerima engkau dan akan membuat menjadi berharga. Berharga di mata Kristus, yaitu Isa Al-Masih, yaitu Yesus Kristus. Ngomong sama yang lain, jangan ngomongin agama. Agama bikin ribut, betul nggak? Agama itu bikin kacau. Apalagi di negara kita, jangan ngomongin agama dah. Kita ngomong seorang pribadi yang mampu dan menyelamatkan kehidupan kita. Amin. Itu makanya dari awal di Paku Haji ini kita bawa pribadi, betul nggak Pak Ustaz? Nggak pernah bawa ini, betul nggak Pak Nurdin? Nggak pernah bawa agama kita kan? Ngomong sama ustaz lain pun kita bawa pribadi. Ternyata ketika ngomong pribadi ada kelop-kelopan, ada yang kelop di ajaran-ajaran mereka sama, dan akhirnya kita bisa diterima. Itu makanya kerjakanlah keselamatan. Pokoknya katanya kerjakan keselamatan. Wah, ayo. Jadi mulai hari ini nggak boleh lagi ada berdiam diri, kerja keselamatan. Mulai beritakan lagi keselamatan kau sudah terima. Bilang, aku ini dulu jahatnya minta ampun, tapi kalau pun aku jadi baik hari ini, semua karena kasih karunia Tuhan. Tapi apakah murni bisa langsung baik? Kagak, kadang-kadang masih suka salah, dan waktu aku salah balik lagi. Gitu ngomongnya, jangan muluk-muluk. Betul nggak? Apa adanya. Maka saya sedang khotbahkan kepada, saya sedang buat tema khotbah adalah jujur sama diri sendiri. Banyak di antara kita nggak bisa jujur sama diri kita sendiri. Pada waktu kita nggak bisa jujur sama diri sendiri, kita nggak akan pernah bisa jujur sama orang lain. Itu kuncinya. Betul Pak Nurdin? Kalau kita nggak bisa jujur sama diri, gimana sama yang lain, gimana sama Tuhan? Bayangin, kalau kita nggak berani jujur sama diri sendiri, aduh, Tuhan nggak bisa dibohongin. Tapi kalau kita mulai jujur, karena Kristus aku bisa diselamatkan. Tuhan, aku ini benar-benar berdosa. Aku nggak benar-benar nggak layak, tapi Engkau layakkan aku. Wow, itu dahsyat. Jadi gimana caranya supaya kita bisa tetap bertumbuh di dalam kasih karunia, dan kasih karunia itu tidak sia-sia dalam diri kita? Maka jawabannya satu, simpel saja, apa? Terus melakukan pekerjaan baik dan tetap hidup di dalamnya. Memang kadang-kadang orang baik itu gampang dibohongin orang. Tapi nggak masalah, itu bukan urusan kita. Yang penting kita baik nih. Saya misalnya baik nih sama Pak Nurdin, terus Pak Nurdin bohongin saya di belakang. Urusan lu sama Tuhan. Lu yang terima azabnya nanti. Betul nggak Pak Agus? Yang penting mah kita baik, betul nggak Pak Hasnan? Iya, kita berapa? Lu mau bohongin gua, urusan lu sama Tuhan. Yang penting pekerjaan aku mengerjakan selamat aku lakukan. Jadi pikiran kita kagak negatif sama orang lain. Betul nggak? Kita sudah punya pengalaman yang kedua kali. Bagaimana perbuatan baik kita nggak dihargai. Saya ini udah punya pengalaman 2 kali. Gereja kita udah punya pengalaman 2 kali. Tapi kita tetap berbuat baik. Ya kan, betul nggak? Tapi lihat dalam kejujuran kita, Tuhan nggak akan pernah menyatakan sia-sia. Tuhan akan terus memurnikan hati kita. Makanya tetap kerjakan keselamatan kita. Wah, sampai sini paham Bapak Ibu? Sampai sini paham ya? Saya berharap bukan cuma sekedar paham, tapi mengerjakan. Iya, kata Jokowi kerja. Ya. Makanya Jokowi tetap kerja sampai sekarang kampanye kan. 2 Petrus pasal 3:18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia. Lihat 2 Petrus pasal 3:18. Coba Pak Nurdin boleh baca. 2 Petrus pasal 3
ayat yang ke-18. Yuk, 2 Petrus pasal 3 ayat 18. Iya, 2 Petrus itu ada di sebelah Kejadian. 18. Ya. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai tetapi bertumbuhlah. Jadi kalau Bapak udah terima keselamatan harus bertumbuh. Bapak Ibu harus udah terima kasih karunia harus bertumbuh. Jangan begini-gini mulu. Makanya kalau nggak mengerjakan keselamatan, doanya kadang-kadang banyak keliru. Yang seperti tadi Paul praktekkan, betul nggak? Datang sama Tuhan, Tuhan, selamatkanlah aku. Kalau saya jadi Tuhan nih manusia, ini Tuhan manusia nih, pala lupean. Nggak udah gua kasih, lu aja kagak ngerti-ngerti. Gerobak Betawi, begitu. Kalau Tuhan manusianya, tapi untung Tuhan bukan saya. Tuhan tetap apa? Bilang, nah, aku sudah kasih keselamatan sama kamu. Tinggal ngerjain doang. Tinggal ngelakuin doang. Udah berbuat baik aja sama banyak orang karena aku udah berbuat baik dulu sama kamu. Kita ini sebenarnya nggak ada pantas-pantasnya dikasih karunia, nggak ada pantasnya, Pak. Karena begitu jahatnya hidup kita. Tapi Tuhan tetap kasih loh. Amin. Makanya kan kemarin dalam doa saya bilang, kalau engkau sadar kasih karunia begitu besar dalam dirimu, kalau engkau sadar begitu besar anugerah Tuhan dalam dirimu, harusnya engkau semakin kuat berdoa, semakin kuat beribadah, semakin kuat engkau puasa. Jadi puasa bukan supaya dapat sesuatu, tapi engkau puasa itu karena kamu sudah memperoleh segala sesuatu. Maka engkau telah menerima keselamatan. Keselamatan itu menyangkut segala sesuatu. Bukan saja kenikmatan hidup di dunia yang kau terima nanti setelah kau terima Kristus dan melakukan kebenaran itu, tetapi Tuhan kasih surga sama kamu. Amin. Jadi sekarang ini surga itu udah jadi bagian dirimu. Jadi gak perlu cari surga lagi. Yang penting kamu kerjakan aja keselamatan itu. Amin. Jadi mulai besok nih, ya saya juga melakukan itu sampai sekarang. Saya menerima kasih karunia, makanya saya rajin besuk di GDC, di tempat ini kemarin baru besuk tuh, cuman gak datang aja tuh. Padahal udah disuruh datang Pak Nurdin ya. Mana 1 tahun meninggal suaminya, Ibu Eci, anak-anaknya. Kita juga nggak tahu itu 10 tahun, tapi Tuhan dorong gerakan lewat Cidede, yuk kita ke Pakuaji, ayo memang satu jadwal besok kita Pakuaji, datang kita besuk tuh di samping tuh di irigasi Kali Baru tuh. Datang, wah kita doain, bisa datang gereja ya, terus dia datang ibadah tuh, padahal udah datang gereja tuh, nggak datang ibadah, terus apakah kebaikan kita berhenti? Jangan, tetap besok datangin lagi, ibadah, lu udah selamat karena Kristus. Jangan lupa tuh, itu harus datang Mardan juga perlu kita datangin lagi tuh Mardan tuh. Banyak orang yang sudah terima Kristus tapi nggak mengerjakan keselamatannya. Betul ya? Dan itu harus kita kerjakan Pak, Bu. Maka ketika kita mengerjakan itu, kita sedang masuk dalam tahap bertumbuh. Maka tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia di dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. 2 Korintus pasal 6 ayat 1. Coba pasangan baca 2 Korintus pasal 6 ayat 1. Baca yang keras. 2 Korintus pasal 6 ayat 1. Lihat. 2 Korintus pasal 6 ayat 1, lihat. Yang keras pasangan. Pasal yang ke-6 ayat pertama. Dua Korintus pasal 6 ayat 1. 2 Korintus. Nah.
Ya, ayat 1. Paulus dalam pelayanannya. Ya, Sebagai teman-teman sekerja. kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Oke, anggaplah yang ngomong ini bukan Paulus, tapi saya ngomong kepada Bapak Ibu yang telah dipilih dan dipanggil Tuhan. Saya mau ngomong gini, sebagai teman sekerja, saya Baktiar menasihatkan semua teman-teman yang ada di sini supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Tuhan. Jadi jangan sia-siakan kasih karunia Tuhan dengan bagaimana caranya kita menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan dengan tidak mengerjakan apa-apa dalam dirimu. Jadi kalau kita tuh udah dapat kasih karunia, udah dapat kasih keselamatan, terus kita nggak mengerjakannya, itu sia-sia namanya kasih karunia. Sedangkan Tuhan kasih karunia kepada kasih keselamatan punya maksud tertentu, mau menyelamatkanmu. Dia mau supaya kau tidak binasa, tapi dia mau, Yesus mau, Kristus mau engkau memperoleh kehidupan yang kekal. Makanya kerjakan keselamatan sekarang. Gimana mau masuk surga? Ibadah aja gak mau. Di surga nanti kalau kata Wahyu, kerjanya memuji, menyembah. Lalu menyembah 2 jam aja udah bosan. Betul nggak, Pak Suryadi? Lah ibadah cuma 2 jam aja, udah malas-malasan, gimana coba? Saya dari pagi. Iya kan? Itu makanya latihlah dirimu, bertumbuhlah. Jadi jangan malas-malasan ketika kau terima keselamatan, kasih karunia, jangan malas-malasan, terus latih. Makanya Filipi pasal 1 ayat 27, coba dibaca. Filipi pasal 1 ayat 27. Papis baca lagi coba. Filipi pasal 1 ayat 27. Filipi pasal 1. Ayat 27. Filipi pasal 1 ayat 27, beginilah firman Tuhan. Hanya hendaklah hidupmu berpadan dengan Injil Kristus. Nah, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari pemberita Injil. wow, kasih tepuk tangan buat firman Tuhan, lihat. Hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil. Maka Injil itu bukan cuma buat orang yang belum mengenal Kristus, tapi Injil itu buat kamu dan buat saya yang sudah kenal Kristus. Saya sekalipun jadi pendeta perlu Injil. Maka saya harus hidup terus berpadanan dengan Injil. Karena cuma Injil yang terus memperbarui hati saya, semakin murni kepada Bapa di surga. Injil yang membuat saya semakin sadar pentingnya Injil dalam kehidupan saya. Karena Injil membuat saya semakin kuat dalam jalani kehidupan yang penuh dengan tantangan dan cobaan ini. Maka hiduplah berpadan dengan Injil. Amin. Maka Bapak Ibu dikasih Tuhan, sebagai sebuah kesimpulan, kita itu dipanggil. Kalau kita mau bertumbuh dalam kasih karunia, maka hiduplah untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk diri sendiri. Sekali lagi, kalau Bapak Ibu mau bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan, maka hiduplah untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk diri sendiri. Kalau lu ke gereja malas, berarti lu mentingin diri lu. Lu berdoa malas, mentingin diri lu. Lu ngampunin kagak mau, mentingin diri lu. Lu memaafkan gak mau, mentingin diri lu. Lu dendam, mentingin diri lu. Dinasihatin lu marah, mentingin diri lu. Bukan kepentingan Tuhan. Makanya itu terjadi kebanyakan para hamba Tuhan. Makanya kalau kita mau bertumbuh dalam kasih karunia atau dalam anugerah Kristus,
maka hiduplah untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita mau semakin kenal Tuhan, maka hiduplah bukan untuk diri sendiri. Makanya ada pujian, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Amin. Jadi kalau kita hidup kita bagi Tuhan, bukan lagi untuk diri kita sendiri. Kenapa banyak orang kecewa seperti lagu tadi? Kenapa banyak orang gampang ngambek? Kenapa banyak orang jadi tersinggung? Kenapa? Karena mau hidup untuk dirinya. Orang kalau kecewa kadang-kadang gak kepenuhan keinginannya. Padahal kita hidup buat kemuliaan, maka kita selalu marah sama diri sendiri. Loh Pak, saya yakin Bapak Ibu semua punya pengalaman ini kok. Ketika Bapak Ibu sama anak Bapak Ibu nih, mau Bapak Ibu itu pengennya begini, tapi anaknya begitu. Kira-kira Bapak Ibu usir tuh anak? Kagak kan? Tetap terima kan tuh anak? Nggak mungkin diusir. Kalau Bapak Ibu marah, kesel, ngegebukin, itu berarti ada kepentingan dirimu. Tapi salah nggak ngegebukin? Ya nggak salah juga kalau memang kelewatan mah. Betul nggak? Tapi gebukinnya pakai apa dulu? Gebukin lah pakai firman Tuhan. Nah lu keren banget kan tuh orang Kristen mah. Lu gebukin pakai sepatu di penjara lu sama anak lu. Seru kan? Dan disitulah ketika anak kita nggak ada di kita dilatih untuk sabar. Karena kita hidup bukan untuk diri kita sendiri, kita hidup untuk Tuhan. Makanya pas saya suka diskusi ya, maaf bukannya saya belagu-belaguan nih, Bapak Ibu juga bisa melakukan ini. Bapak Ibu suka diskusi lah di waktu senggang, diskusi sama Tuhan. Ngomong aja sama Tuhan. Kan doa itu bukan hanya selalu di gereja, di rumah, di mobil pun bisa ngobrol. Sama saya sering di mobil, Tuhan kita diskusi ya, mau ngobrol nih. Tuhan kadang saya bingung loh begini loh Tuhan. Kenapa ya? Kok masih ada aja anak-anak Tuhan yang begini melakukan ini, melakukan itu, melakukan ini. Mungkin waktu Tuhan kau ada di bumi ini ya, umurmu gak panjang, cuma 3,5 tahun. Gimana rasa Tuhan? Engkau sudah melakukan menyatakan kebenaran menurut Bapak, tapi banyak yang dengerin Tuhan. Gimana perasaanmu itu Tuhan? Lalu muncul di hati tuh ngomong, kayak ada dialog juga ngomong. Nah iya, ada kesel, ada. Cuma kan Bapak bilang apa? Tetap fokus pada perintah Bapak, bukan kepada perintah saya. Loh, kalau saya fokus sama saya Pak, saya jadi gembala, mendingan pergi kabur, kecewa banget saya. Banyak jemaat tuh yang kecewain. Kalau saya mau bicara kecewa banget saya. Banyak kok yang ngebohongin saya, mengkhianati saya. Tapi saya nggak mau ngelihat itunya Pak. Saya cuma mau mengerjakan keselamatan Tuhan yang sudah diberikan sama saya. Amin. Makanya biarin aja orang kecewa, urusannya sama Tuhan. Karena pembalasan milik Tuhan, bukan milik kita. Amin. Tenang aja. Makanya Tuhan kembali lihat, memberikan sukacita dan sejahtera sama kita. Kalau kita hanya memandang Kristus. Duh, dalam dialog kayak begitu Tuhan sadarkan segini. Tiba-tiba dibawa kepada penciptaan. Gimana dibawa kepada penciptaan? Lihat, aku menciptakan Adam dan Hawa. Udah kasih semuanya. Udah kasih fasilitas. Adam sama Hawa udah tinggal enaknya doang. Betul nggak? Bahkan waktu dia belum jalan 12 udah dikasih kekekalan. Udah dikasih enak banget dah. Apa ada semuanya. Cuman satu. Yang Tuhan minta sama Adam dan Hawa apa? Jangan makan, cuman itu doang. Kalau hitungan bisnis sama Tuhan, enak banget bisnis sama Tuhan. Kagak ada susahnya. Cuman satu kok yang diminta sama Tuhan. Apa? Jangan makan doang. Itu buah. Padahal buah yang lain banyak. Lo bener gak? Banyak banget. Tapi kan kita kadang-kadang suka terbawa kan. Pengen mau tahu aja.
Nah, itu kita pengen nyoba diri kita tuh. Nah Tuhan bilang gini, loh lihat, bukan kadang hidup ini lihat, tantangannya banyak. Kau kadang lihat gembala ini, kau lihat kadang-kadang hamba Tuhan ini, posting itu, kelihatannya enak ya. Tapi kau tahu nggak? Belum tentu hatinya begitu. Pak, makanya dialog sama Tuhan banyak hikmat. Amin ya. Makanya sering-sering ngobrol sama Tuhan. Ngomong kiri kan, sering ngobrol sama Tuhan. Amin ya. Nah, saya ngomong ini minta, saya pengen supaya Bapak Ibu bangun hubungan intim sama Tuhan. Kalau kita mau semakin kenal Tuhan, maka hiduplah bukan untuk diri sendiri, tapi hidup kita semua untuk kemuliaan Tuhan. Saya mau kasih tahu begini, kita tidak dipanggil untuk mempertahankan keselamatan, melainkan membagi keselamatan. Sekali lagi, Bapak, Ibu, dan saya dipanggil bukan untuk mempertahankan keselamatan, tapi membagikan keselamatan kepada orang lain. Kita dipanggil untuk tidak takut kehilangan keselamatan, melainkan mengerjakan keselamatan. Sekali lagi, Bapak, Ibu, dan saya tidak dipanggil untuk takut kehilangan keselamatan, melainkan mengerjakan keselamatan. Maka contoh simulasi tadi, ketika Paulus sudah terima keselamatan, harusnya mengerjakan salah itu bagi kepada semua orang. Dan apakah ketika dia membagi keselamatan yang Paulus terima hilang? Tidak. Paulus tetap menerima keselamatan itu. Hanya Paulus membagi keselamatan itu, yang tadinya hanya satu diselamatkan, ketika dibagikan banyak orang yang diselamatkan. Amin. Itulah pekerjaan kita. Itulah kehendak Tuhan dalam diri kita. Kalau kita bisa hidup hari ini, semua karena kasih karunia Tuhan. Oleh karena imannya sama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.